Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita ketemu kembali dalam pembelajaran kewarisan. Kesempatan kali ini kita akan mempelajari kewarisan berganda. Apa yang dimaksud dengan kewarisan berganda? Kewarisan berganda maksudnya adalah seseorang dalam satu kewarisan mempunyai dua hak kewarisan atau mempunyai dua posisi kewarisan. Misalnya, seorang perempuan kawin dengan anak pamannya atau sepupu, kemudian meninggal dan meninggalkan harta. Nah, saya contohkan dalam skema, misalnya ada seorang laki-laki menikah dengan seorang wanita. Anggaplah ini namanya satu dan ini namanya dua. Kemudian dari perkawinan ini punya anak, satu anak perempuan yang bernama 3 dan satu anak laki-laki yang bernama 4. Kemudian nomor 3 kawin dan nomor 4 juga menikah. Nah, masing-masing dari mereka punya anak. 4 atau anak laki-lakinya memiliki keturunan yang bernama 7, ini laki-laki. Kemudian yang nomor 3 punya anak perempuan yang bernama 8. Nah, 8 dengan 7 menikah. Ya, 8 dengan 7 menikah. Nah, bagaimana posisi nomor 7 ketika semua orang yang ada ini, mulai nomor 1, nomor 2, nomor 6, nomor 3, nomor 4, dan nomor 5 meninggal semua. Meninggal ya. Nah, kemudian nomor 8 juga meninggal. Artinya ahli waris tinggal satu-satunya nomor 7. Nah, bagaimana posisi nomor 7? Pertama, nomor 7 ini tentunya sebagai suami. Kita lihat ini, nomor 7 sebagai suami atau hubungan semenda atau hubungan perkawinan antara 8 dengan 7. Yang kedua, nomor 7 ini sebagai anak paman. Ini kita perhatikan jalurnya. Nah, hubungan nasab atau saudara sepupu, anak laki-laki dari paman laki-laki. Nah, dalam kondisi yang demikian, atau nomor 7 memiliki dua posisi kewarisan, maka nomor 7 ini berapa bagiannya? Atau yang mana yang ia peroleh? Apakah dia mendapat dua-duanya? Atau hanya mendapat satu posisi saja? Mendapatkan satu hak saja? Kita lihat pendapat ulama. Pertama, bila menerima kewarisan sebagai asabah dan zawil furud, maka berhak mendapat keduanya. Kedua, bila mendapat kewarisan sebagai zawil furud dan zawil furud, ulama berbeda pendapat. Nah, ini maksudnya tadi kan ada dua posisi ya. Posisi pertama sebagai zawil furud, posisi kedua sebagai zawil furud. Nah, maka dalam konteks ini ulama berbeda pendapat. Ulama Syafi'i menyatakan bahwa mereka menerima dari satu kedudukan yang terkuat. Dua-duanya sebagai zawil furud ya. Nah, ulama Syafi'i menyatakan mereka mendapat bagian dari bagian yang terkuat, yang tidak terhijab. Sedangkan kalau di sini asabah dan zawil furud, ulama sepakat mereka mendapatkan dua-duanya. Zawil furudnya dapat, asabahnya juga dapat. Nah, kita lihat contoh perhitungannya. Ini misalkan tadi ada ahli waris suami, ada anak laki-laki paman. Nah, suami dapat setengah, anak laki-laki paman dapat asabah bin nafsi. Jadi asal masalahnya 2 ya. Nah, karena bagian pastinya 2, jadi asal masalahnya 2. Jadi suami dapat 1,
kemudian anak laki-laki paman dapat 1. Nah, artinya semua harta untuk nomor 7. Oke, baik. Kita lihat contoh kasus yang lain. Ini ada kasus seorang menikah dengan anak laki-laki paman, kemudian meninggal dunia, meninggalkan seorang anak perempuan dan suami. Ini satu kasus. Kemudian kasus berikutnya, seorang menikah dengan anak laki-laki paman, kemudian meninggal dunia, meninggalkan ahli waris seorang anak perempuan paman, seorang anak perempuan paman, dan suami. Nah, coba diamati apakah dari dua contoh kasus ini di dalamnya ada unsur seseorang memiliki dua posisi atau dua hak. Silakan dicoba, dipahami, dan dihitung bagiannya. Oke, baik. Sekian pertemuan kita tentang kewarisan berganda. Semoga pembelajaran ini bermanfaat bagi kita bersama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.